Haleluya. Puji Tuhan seluruh jemaat di Kolosse 3 dimanapun saudara berada. Hari ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena Allah memberikan kita kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Kebangkitannya telah membawa perubahan dan pengharapan yang lebih baik dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan ini membuktikan kasih Allah yang besar itu terus dinyatakan kepada saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Oleh karena nama Yesus Kristus, saudara dan saya hari ini Tuhan janjikan kemenangan oleh karena kuasa kebangkitannya. Oleh karena itu kita tetap bersukacita di dalam hidup ini, walaupun kita melewati banyak perkara, banyak pergumulan, banyak tantangan, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan kemenangan demi kemenangan untuk saudara dan saya. Oleh karena itu kita mau katakan di dalam ibadah kita hari ini, kita mau memuliakan Tuhan dengan satu pujian yang penuh sukacita, dikatakan lebih dari pemenang. Dan itu Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Amin. Haleluya. Dari orang-orang yang belum mengalami kebangkitan dengan orang-orang yang telah mengalami kebangkitan. Orang-orang yang telah mengalami kebangkitan selalu memiliki pengharapan,
selalu memiliki motivasi dalam hidup ini, selalu memiliki semangat hidup yang lebih baik, sehingga kita selalu dapat menyembah Tuhan dimanapun, kapanpun, dalam segala keadaan. Tuhan rindu kita menyembah Dia, mengagungkan Dia, memuji Dia, dan membawa ucapan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan. Mari kita katakan, mulia sembah Raja mulia, sebab Ia yang layak ditinggikan, sebab Ia yang layak disambut, sebab Ia yang layak dipuji dan disembah di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Mari kita katakan sambil mengangkat tangan kita katakan, mulia sembah Raja mulia. Haleluya. Amin. Engkau yang diagungkan, yang ditinggikan, yang disembah, yang dimuliakan oleh setiap orang-orang yang percaya kepadamu, oleh setiap orang-orang yang mengasihimu, oleh setiap orang-orang yang telah Kau beri kemenangan di atas segala kemenangan. Hari ini kami mau mengucap syukur sebab Yesus yang telah mati Engkau telah bangkitkan dengan kuasa yang ajaib, memberi bukti bahwa setiap orang yang percaya kepadamu tidak tinggal di dalam kematian, tidak hidup dalam kelesuan, tetapi kami memiliki pengharapan hidup yang lebih baik. Kami memiliki masa depan. Kami punya iman menentukan hidup kami di dalam Tuhan, bahwa ketika Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka ada kuasa yang memberi kemenangan kepada kehidupan kami yang percaya kepadamu.
Oleh karena itu Tuhan, saat ini dimanapun jemaatmu berada, dalam rumah tangga, dalam keluarga masing-masing, kami menyerahkan setiap nama, setiap pribadi, setiap keluarga. Tumpangkan tanganmu yang penuh kuasa. Lawat kami masing-masing. Beri urapanmu, beri pemulihanmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kekurangan Engkau cukupkan, yang kehilangan pengharapan, Tuhan, Engkau bangkitkan kami. Engkau beri kami keberanian untuk menatap ke depan. Engkau beri kami kesanggupan untuk melihat keajaiban mujizat-Mu. Engkau beri kami kuasa di tengah ketidaksanggupan, di tengah ketidakmampuan kami, untuk melihat bahwa Allah kami di dalam Yesus yang kami miliki, yang telah memiliki kami, yang memberi kami kemenangan dari waktu ke waktu. Kami menanti kuasa itu membangkitkan pengharapan dan kemenangan dari hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, lawat setiap umat, berkati, jamah, dan biarlah kami boleh mengucap syukur oleh karena kami tahu Engkau telah menang dari kuasa kubur dan Engkau memberi kemenangan kepada kami hari ini sampai selama-lamanya. Berkati ibadah kami saat ini Tuhan. Kami mau bersyukur dalam segala perkara. Kami berdoa bagi saat-saat, bagi situasi dan kondisi yang sangat sulit yang dihadapi oleh semua umat manusia di seluruh dunia. Tuhan, Engkau pulihkan dunia ini. Engkau pulihkan negeri kami. Engkau pulihkan orang-orang percaya. Roh pertobatan Engkau urapi kami semua, sehingga oleh keselamatan dan oleh bilur-bilur darah Yesus ada kuasa yang menyembuhkan. Ampuni kekurangan kelemahan dosa kami. Di dalam nama Yesus, urapan-Mu bekerja atas kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian 280 dalam buku nyanyian Gereja Baru Keselamatan. Haleluya. aku tuntut kemenangan. Banyak orang Kristen akhir-akhir ini mengatakan, Tuhan, bagaimana mungkin aku menjalani hidup
dalam kemenangan. Di tengah kondisi yang sulit, di tengah keadaan-keadaan yang begitu sangat sulit saat ini, di mana orang banyak di PHK, di mana banyak orang dirumahkan, di mana banyak orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari begitu mengalami kesulitan, tetapi firman Tuhan tetap menjadi pegangan kita sebagai orang percaya, bahwa di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, Aku akan memenuhi segala keperluan. Mari kita pegang, mari kita klaim janji Tuhan ini. Dimanapun saudara berada, apapun pergumulanmu, apapun keadaanmu, janji Tuhan tetap ya dan amin dari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ini tantangan untuk mewujudkan kebenaran firman Tuhan dalam keadaan apapun. Saya katakan, mari kita mengucap syukur dalam segala perkara, sehingga di dalam kekurangan kita dicukupkannya. Di tengah-tengah kesulitan, Allah membereskan semua perkara, semua persoalan, semua tantangan, semua sakit penyakit. Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Dan saya percaya hari ini, ketika kita mau katakan Tuhan itu masih ada bagi saudara dan saya mau katakan bahwa damai sejahtera-Nya akan melingkupi saudara. Damai sejahtera dan berkat-Nya akan menyertai saudara. Kuasa pertolongan dan pimpinan-Nya akan melingkupi saudara hari ini sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, saya ingin kita bersama-sama mengatakan, Engkau ada bersama. Di saat apapun katakan, Engkau ada bersama. Di tengah kesulitan katakan, Engkau ada bersama. Jika Tuhan ada bersama, segala perkara bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih. Mari kita katakan, Engkau ada bersamaku. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan, pimpinan dan penyertaannya, janji Tuhan, firman Tuhan mengatakan iya dan amin. Artinya bahwa janji Tuhan dari dulu sampai hari ini, bahkan sampai selamanya, janji Tuhan tidak berubah. Langit boleh berlalu, bumi boleh bergoncang dengan segala keadaannya, bahkan persoalan-persoalan boleh silih berganti menerpa, tetapi janji Tuhan bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang yang berserah kepadanya, bagi setiap orang yang mau menantikan Tuhan, kata firman Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Dia, mari kita memuliakan Dia dengan setiap kata dari pujian kita. Sebab dikatakan di dalam Mazmur pasal 22, Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Oleh karena itu saya percaya, dimanapun saudara berada, apapun pergumulanmu, ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau mencari Dia, ketika engkau menyembah Dia, maka Allah bertahta di atas persoalanmu, di atas pergumulan, di atas sakit penyakitmu, di saat-saat engkau mengalami kesendirian. Seperti saat ini, percaya, memuji Tuhan, Allah hadir di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita katakan kepada Tuhan, saatku menyembah, Rohmu bekerja. Oleh karena itu, apapun pergumulan, tantangan hidup, sakit penyakit, kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan yang kita alami, mari kita katakan, saatku menyembah, maka Rohmu bekerja. Haleluya. Amin. Saatku menyembah, mari angkat tangan kita, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Kita ulangi, saatku menyembah, semua angkat tangan. Saatku menyembahmu, amin. Rohmu bekerja, haleluya. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, amin. Terima kasih Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang keputusan-Mu.
Saat setiap pribadi rindu mengangkat hati mereka kepadamu ya Allah. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkau menyelidiki sampai kedalaman hati kami. Maka saat setiap anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing, di tengah keluarga, mereka mengangkat hati mereka kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, Engkau melihat dari aras-Mu yang maha tinggi segala kerinduan, bahkan jeritan hati dari setiap kami. Kerinduan yang tulus kepada Tuhan, hati yang rindu menyembah Tuhan, hati yang mau bertobat, hati yang mau berserah, hati yang mau dipulihkan, hati yang mau dikuduskan. Saat ini Tuhan, Engkau lihat pergumulan kami, kekurangan kami, kelemahan kami, pencobaan yang kami alami, bahkan ketidakmampuan kami untuk mengatasi setiap persoalan hidup kami. Kepadamu kami serahkan, kepadamu kami bawa pergumulan kami, kepadamu kami rindu. Persoalan tantangan hidup kami ada jalan keluar. Oleh karena kami dengar firman Tuhan bahwa di dalam bilur-bilur darah Yesus ada perkataan di atas kayu salib, sudah selesai. Engkau telah menanggung, Engkau telah memikul, Engkau telah melakukan sesuatu yang penting atas hidup kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami rindu, berikan kami kuasa, berikan kami iman, agar kami mengalami kemenangan seperti kemenangan yang Engkau telah berikan, seperti kemenangan yang telah Engkau raih, seperti kemenangan yang Engkau janjikan kepada setiap orang percaya, seperti kuasa yang telah Engkau berikan kepada murid-murid-Mu dan kepada kami di zaman ini. Oleh karena itu, kemanapun kami pergi, kami rindu Tuhan, malaikat-Mu yang berpasukan mengawal kami, menjaga kami, melindungi kami. Bahkan Engkau akan meluputkan kami dari semua persoalan pergumulan hidup yang membawa kami kepada kehancuran iman. Itu yang Kau katakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Engkau akan mengutus malaikat-Mu bahkan berkemah di sekeliling rumah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa kuasa penyertaan-Mu itu akan menjadikan kami orang-orang yang hidup penuh percaya diri, orang-orang yang hidup akan selalu bersyukur kepada-Mu, orang-orang yang hidup akan mengalami kemenangan di atas segala kemenangan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu mengatakan kami mau bersyukur dalam segala perkara, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kami ingat ini dan kami mau mengatakan ini di saat kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bersabda, kami rindu Engkau memberi urapan-Mu. Haleluya, di dalam nama Yesus. Semua katakan bersama-sama, amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya merasa bahwa minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang penuh pengharapan bagi saudara-saudara dan saya. Oleh karena di dalam minggu-minggu ini bukan saja firman Tuhan telah dibagikan di dalam kebangkitannya, dan oleh kuasa kebangkitannya saudara dan saya telah diberikan satu pengharapan yang lebih baik di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu mari saudara buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga. Saya ingin membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 kepada saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah
aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, ini begitu indah ketika saya membaca berulang-ulang bagaimana surat Rasul Paulus ingin mengungkapkan, ingin menyatakan bagaimana kerinduan hatinya bersama-sama dengan orang percaya, melihat bahwa dampak dari kuasa kebangkitan itu begitu rupa mempengaruhi orang-orang percaya, begitu rupa mengubahkan orang, begitu rupa memberi pengaruh yang dahsyat, sehingga kuasa kebangkitan itu mengubahkan sesuatu yang mungkin tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Saudara, saya tahu bahwa kalau saudara hari ini punya semangat, kalau saudara hari ini punya pengharapan, kalau saudara hari ini punya cita-cita, kalau saudara hari ini bisa merasakan bagaimana saudara rindu untuk meraih sesuatu yang lebih baik, saya percaya urapan Tuhan itu telah mengalir dalam hidupmu. Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati merupakan dasar yang teguh menjadi sebuah keunggulan, ya, sebuah keunggulan iman Kristen dan sebuah kemenangan. Saya katakan kemenangan, keunggulan dibanding dengan orang-orang lain atau kepercayaan yang lain yang tidak memiliki kuasa kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Ini sesuatu yang membedakan. Apa yang membedakan? Kuasa kebangkitan itu. Coba saudara baca kembali di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan, alangkah hebat kuasanya yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara ingat kata alangkah hebatnya, itu untuk mengungkapkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat, tidak ada sesuatu yang lebih besar, tidak ada sesuatu yang lebih ajaib untuk mengungkapkan bagaimana kuasa kebangkitan itu begitu berpengaruh dalam hidupmu, begitu mempengaruhi cita-cita dan juga pergumulan-pergumulanmu dapat diselesaikan oleh karena ada kerinduan untuk mengatakan bahwa saya menang dari semuanya. Amin. Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa kuasa kebangkitan Yesus dalam perspektif penebusan Allah di dalam Yesus Kristus adalah sesuatu yang telah sempurna dan begitu sempurna supaya Allah menggenapi janji firman-Nya. Dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya tidak ada orang binasa, saudara. Dan saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang telah memiliki perkataan itu di dalam hati, di dalam jiwa, dalam pikiran, bahkan dalam akal budi kita. Sehingga dengan demikian secara tidak langsung saya mengatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah proses holistik, sebuah proses yang menyeluruh yang Allah telah lakukan di dalam kehidupan orang-orang percaya, di mana ada kuasa kelahiran kembali, di mana ada kuasa yang membangkitkan pengharapan dan kesedihan, kesuraman, ketidakberdayaan. Allah sanggup kerjakan dengan sempurna. Dengan kuasa kebangkitan itu kita bisa mengatakan, oleh kemenangan-Mu ya Tuhan, aku tuntut kemenangan. Oleh karena itu saudara, apa saja dampak kebangkitan Kristus dalam hidup saudara dan saya? Apa saja pengaruh kuasa kebangkitan Kristus itu dalam hidup saudara dan saya? Saya mau ingin ungkapkan beberapa hal. Yang pertama,
bahwa kuasa kebangkitan Kristus memotivasi saudara dan saya untuk mengenal Dia lebih sungguh di dalam hidup ini. Yang pertama, saya ulangi, bahwa kuasa kebangkitannya memotivasi kita untuk mengenal Dia lebih sungguh di dalam hidup ini. Saya ingin baca kembali apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Di dalam pembacaan ini Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Saya mau katakan, jika kita mengenal Kristus dalam kuasa kebangkitannya, maka coba lihat yang pertama, di mana dosa telah merusak relasi manusia dengan Allah, telah diselesaikan di atas kayu salib. Dosa merusak hubungan antara manusia dengan Allah, telah diselesaikannya di atas kayu salib. Oleh karena itu, saya mau katakan, apakah kita tidak rindu, tidak ingin mengenal Allah yang melakukan itu bagi saudara? Saudara, yang kedua, dosa menghambat kita untuk mengenal Dia sebelum kita mengenal Tuhan itu, oleh karena ada dosa. Dan dosa itu begitu menghambat ketika kita hidup di dalam dosa. Dosa itu mempengaruhi begitu kuat sehingga tidak ada orang ingin mengenal Tuhan. Tetapi ketika saudara mengenal Yesus yang telah dibangkitkan, dosa yang telah dihancurkannya itu, maka tidak ada dosa lagi yang menghambat kerinduan hati saudara dan saya untuk berjumpa Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk mencari Dia, untuk meminta berkat-Nya dimanapun kita berada. Oleh karena dosa telah dihapuskannya satu kali untuk selama-lamanya, satu kali untuk semuanya. Saudara boleh membaca itu di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-10 dan juga di dalam kitab Ibrani. Saudara, ayat yang Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa kebangkitan Kristus memotivasi kita untuk mengenal Dia lebih sungguh-sungguh dari waktu ke waktu. Ada kerinduan kita untuk mencari Dia, mengenal Dia. Sehingga saya mau mengatakan bahwa tidak ada orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan ingin menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya tahu ada begitu banyak yang telah memberi telepon, WA mengatakan, saya sudah rindu beribadah. Saya sudah rindu beribadah. Kapan gereja dibuka? Kapan gereja dibuka? Saya katakan, ini adalah suara hati nurani dari Allah. Oleh karena saudara telah mengenal kuasa kebangkitan itu. Dan yang kedua saudara, dari apa dampak kebangkitan Kristus? Apa dampak dari kuasa kebangkitan itu? Yang pertama tadi, bahwa kebangkitan Kristus memotivasi kita untuk lebih mengenal Dia. Dan yang kedua, saya mau mengatakan bahwa kebangkitan Kristus memberi kita kepastian hidup hari ini dan selamanya. Amin. Kebangkitan Kristus memberi kita kepastian hidup hari ini dan selama-lamanya. Saudara boleh baca di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-11 yang kita sudah baca tadi. Dikatakan seperti ini firman Tuhan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya rindu mengatakan bahwa di mana-mana orang rindu sekali cepat-cepat menikmati janji Allah, yaitu sorga. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan saya tidak ingin ke sorga. Tapi saya mau mengatakan, saudara ingin hidup lebih lama di dunia. Amin. Oleh karena itu memuliakan Allah di dalam hidup
Karena hidup ini adalah kesempatan. Oleh karena itu, jika kebangkitan Kristus memberikan kepastian untuk hidup saudara dan saya hari ini dan hidup saudara untuk hidup selama-lamanya. Yang pertama, coba pikirkan kepastian tentang harga diri kita hari ini. Tuhan Yesus memberikan jaminan itu. Oleh karena Ia menjanjikan kepada saudara dan saya untuk menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Saudara boleh baca itu di dalam Matius pasal yang ke-20. Saudara, saya percaya bahwa janji Tuhan untuk memberikan jamin perlindungan, penyertaan dan pertolongannya bagi saudara itu adalah sebuah kepastian. Yang kedua, bahwa di dalam Allah menjanjikan pemeliharaannya, dikatakan bahwa kepastian di tengah keraguan-raguan kita saat ini. Banyak sekali firman Tuhan yang memberikan kita untuk hidup dalam kepastian. Saudara baca di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukankah di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, banyak orang berebut makanan, mereka berbelanja begitu rupa, terjadi panik buying di mana-mana. Tapi saya mau mengatakan bahwa anak-anak Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan begitu rupa. Saudara ingat bangsa Israel ketika mereka berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Allah di dalam firman-Nya mengatakan bahwa kasut mereka, alas kaki mereka itu tidak lecet sedikit pun. 40 tahun mereka berjalan. Dan ketika mereka dalam kelaparan, Tuhan sediakan makanan. Ketika mereka haus, Tuhan sediakan mereka air. Artinya bahwa Allah begitu peduli akan kebutuhan sandang, pangan, bahkan papan kita. Amin. Dan di akhir zaman ini, semua manusia menghadapi keadaan-keadaan ini. Tetapi saya ingat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kalimat ini memberikan kita kepastian hidup di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah keadaan-keadaan yang tidak pasti, bahkan di tengah-tengah pergumulan yang begitu hebat dan dahsyat ini. Saudara, yang ketiga, apa dampak dari kuasa kebangkitan itu? Bukan saja Tuhan telah memelihara kita di tengah-tengah kesulitan, bukan saja Tuhan telah menjanjikan pemeliharaan hari ini dan untuk masa yang akan datang, untuk hidup kekal, tetapi Allah juga memberikan kita pengharapan dari kuasa kebangkitannya itu, yaitu kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita sebuah jaminan untuk mengalami hidup yang berubah, begitu ya. Jadi kebangkitan Yesus akan sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Ini saya mau katakan, ini hal yang sulit bahwa kuasa kebangkitan itu memberi pengaruh yang begitu dahsyat untuk mengubah hidup saudara dan saya. Dan coba lihat bahwa dosa membuat manusia begitu egois. Dosa membuat manusia begitu menderita. Dosa membuat manusia merasa kalah. Dosa membuat manusia tidak memiliki kemampuan dalam persaingan. Tetapi saya mau katakan bahwa kebangkitan Kristus itu telah mengubahkan kita. Coba baca di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 dan ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku itu lebih mulia. Saya mau mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu
mengubah hidup kita dari cara hidup yang berpusat kepada dunia menjadi cara hidup yang penuh iman, berpusat kepada Allah. Hidup yang berpusat kepada kebutuhan jasmani menjadi pusat kehidupan yang kita arahkan, di mana anugerah Allah dan damai sejahteranya sanggup memenuhi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saya mau mengatakan hari ini bahwa kebangkitan Kristus akan menjadikan kita orang-orang yang memiliki cara pandang kehidupan yang berbeda. Atau orang lebih mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu akan memberi kita paradigma baru di dalam hidup ini. Dan hari ini saya rindu setiap orang percaya menikmati cara pandang yang Allah berikan, yaitu kemenangan di atas segala kemenangan. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah kemiskinan, ketelanjangan? Itu dituliskan di dalam Roma pasal yang ke-8. Coba baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-35, bahwa Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang untuk melihat semua persoalan hidup ini. Oleh karena Kristus telah dibangkitkan dan Kristus telah memberi kemenangan, dan Kristus mau menggenapi janjinya itu di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita katakan, hari ini di tengah pergumulan ini, di tengah banyak persoalan-persoalan yang mungkin dunia tidak sanggup menjawab, tapi Alkitab sanggup memberikan kepastian hidup di dalam kita. Haleluya. Oleh karena kita percaya di dalam nama Yesus. Mari kita katakan sekali lagi, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap keadaan, di segala pergumulan. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari tundukkan kepala. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kebangkitan Kristus mengajar kita untuk mengenal Dia lebih sungguh, jika kuasa kebangkitannya menjamin hidup kita hari ini dan kehidupan kekal, jika kuasa kebangkitan itu
sanggup mengubah cara pandang hidup kita hari ini. Apa yang engkau mau raih dalam hidup ini? Selain rindu mengatakan, Tuhan, terima kasih. Oleh karena kebangkitan-Mu adalah segalanya. Di dalam perjalanan hidup kami, di tengah dunia di mana firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kami rindu kuasa itu mempengaruhi hati kami, pikiran kami, jiwa kami, agar kami boleh berkenan kepada-Mu, agar kami boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh di sisa waktu yang Engkau berikan ini, agar kami boleh berkenan kepada-Mu di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah kekurangan, di tengah sakit penyakit, di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah pencobaan-pencobaan yang kami hadapi. Kami rindu mengatakan bahwa kuasa kebangkitan itu menjadi milik kami. Biarlah Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup kami, atas masa depan kami, atas semua pengharapan yang kami bawa dalam jiwa ini. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, ubahkan kami, anak-anak, dari rumah kami masing-masing, dari pergumulan kami, dari pekerjaan kami, dari pengharapan kami untuk menikmati hidup yang lebih baik. Kami percaya Engkau telah merancang hidup kami sedemikian rupa. Kami ingat firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan-Mu atas hidup kami adalah rancangan damai sejahtera. Haleluya. Biarlah anugerah-Mu, pertolongan-Mu, damai sejahtera-Mu melingkupi kami hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan nyanyian 346. Haleluya. Nyanyian ini nyanyian yang penuh sukacita, nyanyian yang penuh semangat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana kita katakan Tuhanlah batu karangku. Amin. Berlindung
dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menjanjikan kemenangan atas kebangkitan Kristus bagi setiap orang percaya, biarlah kuasa itu akan bekerja dalam hidup kita, memberi perlindungan, pertolongan, berkat pimpinan dan penyertaannya hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan akan pelihara. Tuhan akan pelihara. Yang percaya